Salam, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat. Pemerhati desa, Bapak Ibu, Saudara-saudara, kami dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur memberikan informasi tentang persyaratan pembentukan desa yang ada dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang penataan desa. Persyaratan ini yang pertama adalah batas usia dari desa induk itu paling sedikit atau minimal 5 tahun terhitung sejak pembentukan desa induk dimaksud. Itu adalah persyaratan yang pertama. Persyaratan yang kedua adalah jumlah penduduk paling sedikit 1.000 jiwa atau 200 KK. Jadi 1.000 jiwa bisa atau 200 KK juga bisa. Salah satunya dipenuhi, syarat itu dianggap sudah memenuhi syarat. Syarat yang ketiga adalah wilayah kerja di desa yang mau mekar itu harus memiliki akses transportasi antar wilayah. Akses transportasi antar wilayah. Jadi harus ada jalannya. Jalan yang menghubungkan calon desa mekar itu ke wilayah desa yang lain. Selanjutnya, persyaratan yang keempat adalah sosial budaya yang ada dalam masyarakat itu harus menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat, tapi harus sesuai dengan adat istiadat dari desa dimaksud. Jadi adat istiadat itu yang menjadi syarat yang menunjukkan bahwa desa tersebut layak untuk dimekarkan. Syarat yang kelima adalah pemerhati desa, Bapak Ibu Saudara-saudara, adalah desa ini harus memiliki potensi. Potensi itu baik sumber daya alam, sumber daya manusia, ataupun sumber daya yang mendukung ekonomi yang ada di dalam masyarakat. Jadi contohnya, di desa itu harus ada, diharapkan ada, misalnya ada pasar, atau harus ada kios, toko yang bisa menjadi tempat di mana masyarakat setempat bisa mendapatkan kebutuhan sehari-hari. Atau sumber daya alamnya, misalnya ada tanaman-tanaman atau pohon-pohon yang mendukung masyarakat bisa hidup dalam hal ekonomi. Selanjutnya, persyaratan yang keenam adalah batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang ditetapkan oleh peraturan bupati. Nah, peta desa ini harus dikeluarkan oleh Badan Informasi dan Geospasial. Jadi tidak bisa dikeluarkan oleh badan-badan yang lain, lembaga-lembaga yang lain. Karena kewenangan ini ditetapkan oleh peraturan yang ada di dalam negara Republik Indonesia. Persyaratan yang ketujuh adalah harus adanya sarana prasarana bagi pemerintah desa dalam pelayanan publik. Jadi misalnya, desa yang mau mekar ini harus ada kantor desanya. Jadi ketika adanya desa yang mau dimekarkan, ada pemerintah desa bisa melakukan pelayanan-pelayanan. Misalnya ada rekomendasi tentang anak ini mau kuliah di mana, mau sekolah di mana. Nah, desa mekar ini akan membantu mengurus desa induk dimaksud. Kemudian persyaratan yang ke-8 adalah tersedianya dana operasional. Dana operasional ini yang dapat menunjang aparat desa yang ada di desa yang mekar ini untuk melakukan pelayanan yang ada di masyarakat. Nah, dana operasional ini diharapkan dari desa induk itu paling tinggi atau maksimal adalah 30% dari APBD desa. 30%, jadi paling tinggi ya. Jadi bisa 20%, bisa juga 10%, tapi harus ada dari desa induk yang diberikan kepada desa persiapan. Kemudian yang terakhir adalah kita perlu tahu bahwa pemekaran desa ini
dimulai dari desa persiapan. Jadi kami berharap pemerhati desa, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian harus mendukung supaya kurang lebih ada 8 persyaratan ini bisa dipenuhi supaya desa yang dimekarkan bisa layak menjadi desa definitif. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua. Salam berdesa, NTT bangkit, NTT sejahtera.